di Cirebon, Jawa Barat. Para terpidana selaku pemohon dan kuasa hukum berharap MA menerima gugatan mereka. Dan untuk mengetahui kondisi terkini jelang putusan Mahkamah Agung terhadap PK kasus Vina, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Tri Hartanto dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Elisa, apa yang bisa Anda informasikan terkait jelang Mahkamah Agung mengumumkan hasil peninjauan kembali kasus Vina Cirebon? Ya, Irsal, memang Mahkamah Agung menjadwalkan untuk melakukan konferensi pers terkait putusan peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina di Cirebon yang terjadi pada 8 tahun lalu. Tapi melalui situs resmi Mahkamah Agung yang memang bisa sama-sama kita lihat di www.mahkamahAgung.go.id, ini MA menolak permohonan peninjauan kembali 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu. Jadi memang sebelum dilakukan konferensi pers yang mana dijadwalkan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, namun memang ini terjadi keterlambatan waktu, mungkin ada persiapan terlebih dahulu. Ini pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat ini sudah diputuskan dan juga sudah upload melalui situs MA tersebut. Ini bisa dilihat tulisan tolak PK terpidana pada 2 perkara. PK 7 terdakwa ini dibagi memang dalam 2 perkara, Irsal dan juga pemirsa. Perkara pertama ini PK dengan nomor 198 PK garis miring PID garis miring 2024 dengan pemohon Eko Ramdhani dan Rivaldi Aditya. Lalu PK kedua ini bernomor perkara 199 PK garis miring PID garis miring 2024 dengan pemohon Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. PK pertama diadili oleh Majelis Hakim yang diketuai Burhan Dahlan dan anggota Yohanes Priyana serta Sigit Triyono. Sedangkan PK kedua ini diadili oleh Burhan Dahlan juga sebagai ketua serta Jupriyadi dan Sigit Triyono juga sebagai anggota. Dan putusannya diketok pada hari ini pukul 10:30 waktu Indonesia Barat tadi. 7 orang divonis hukuman penjara seumur hidup, sementara 1 orang ini memang telah bebas pada hukuman 8 tahun penjara, yakni Saka Tatal, dan vonis para terpidana yang mengajukan PK ini tidak berubah begitu ya sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon banding hingga kasasi pada 2016 silang. Dan jika kita mengingat kembali, ini memang kami sudah menghubungi tim kuasa hukum dari para terpidana yang mana ini dipimpin oleh Jutek Bongso, Yan Huta Barat dan juga Ruli Panggabean. Ketiganya sudah kami hubungi dan bagaimana ini terkait putusan ini, ketiganya mengatakan bahwa ini memang harus menunggu putusan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu. Maksudnya adalah konferensi pers yang akan digelar pada hari ini, Irsal. Dan jika kita mengingat kembali ini pada sidang-sidang yang sebelumnya, sidang-sidang peninjauan kembali ini memang awalnya adalah ketika polisi ini salah tangkap Peggy begitu ya, Peggy Setiawan, dan kemudian ke-7 terpidana mengajukan peninjauan kembali, yang mana Saka Tatal ini mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pada Senin 8 Juli 2024 dan sidang PK Saka Tatal ini dimulai pada Rabu 24 Juli 2024. Sedangkan pengajuan PK 6 terpidana pada 28 Agustus 2024 lalu dan sidang perdana PK mulai Rabu 4 September 2024. Sedangkan 1 terpidananya yakni Sudirman ini mengajukan PK pada Rabu 28 Agustus 2024 dan sidang dimulai pada Rabu 25 September 2024. Pada sidang-sidang ini di mana juga Nusantara TV mengawal sidang-sidang ini keseluruhan dari sidang ini memang tim kuasa hukum dari para terpidana sangat, khususnya ke-6 terpidana yang dipimpin oleh Jutek Bongso, Ruli Panggabean dan juga Yan Huta Barat ini memang optimis karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang diungkap dalam pengadilan tersebut. Yang mana pertama adalah ada oknum yang mengancam terpidana Eko, lalu banyak sekali kejadian-kejadian yang mana ini kasus ini dimulai dari rekaman suara kesurupan dari
teman Vina yaitu Linda, yang mana ini tidak diatur dalam hukum di Indonesia menurut tim kuasa hukum dari ke-6 terpidana begitu ya. Sementara Yan Huta Barat kemarin mengatakan bahwa nantinya akan melakukan nobar bersama dengan keluarga dan relawan ini di hotel, di salah satu hotel untuk menonton sama-sama peninjauan kembali kasus Vina ini. Tapi memang ini kami masih menunggu keterangan dari Mahkamah Agung, yang mana ini memang akan digelar sebentar lagi, Irsal. Ini sudah ada persiapan sedemikian, dan juga para awak media juga sudah berkumpul di media center Mahkamah Agung. Jadi akan kita saksikan sama-sama, Irsal, bagaimana perkembangan dari kasus ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Elisa Sinaga. Kami masih terus akan mengupdate informasi dari Anda. Tapi sebelum menyaksikan konferensi pers yang digelar Mahkamah Agung, sesaat lagi kita akan saksikan apakah ada keterangan terdahulu dari pihak Mahkamah Agung ataupun dari kuasa hukum yang mengatakan bahwa jika PK ini ditolak, maka bagaimana selanjutnya kasus Vina Cirebon selanjutnya? Elisa. Oke, baik Irsal, terkait ketika nantinya putusan ini ditolak oleh Mahkamah Agung begitu ya, ini kami memang masih belum mengetahui apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum, karena memang tim kuasa hukum dari Yan Huta Barat sendiri ini akan sama-sama melakukan nobar begitu ya, putusan peninjauan kembali bersama relawan, dan juga nantinya ada calon gubernur Jawa Barat ini Deddy Mulyadi juga ikut menonton dan mengawal begitu, karena Kang Deddy Mulyadi ini cukup sering untuk mengawal dan mengawal kasus Vina dari channel YouTube dari Deddy Mulyadi ini. Jadi memang nanti akan kita tanyakan kembali, Irsal, apa langkah hukum yang akan diambil oleh kuasa hukum dari ke-6 terpidana ini. Baik, Elisa Sinaga melaporkan langsung dari Mahkamah Agung terkait dengan putusan MA terkait PK kasus Vina. Kami akan kembali menghubungi Anda, tapi selamat kembali bertugas kembali terlebih dahulu sambil menunggu MA melakukan konferensi pers terkait putusan yang terhadap PK ke-7 terpidana kasus Vina. Dan pemirsa, seperti yang diinformasikan rekan jurnalis NTV Elisa Sinaga bahwa ada gelaran nonton bersama putusan Mahkamah Agung terkait PK ke-7 terpidana di wilayah Cirebon, Jawa Barat yang menghadirkan Deddy Mulyadi serta sejumlah keluarga dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana jelang putusan MA terkait PK ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Yohanes Viani dari Cirebon, Jawa Barat. Yohanes Viani, apa yang bisa Anda informasikan dari lokasi gelaran nonton bersama jelang putusan Mahkamah Agung terkait PK kasus Vina Cirebon? Baik, Irsal dan pemirsa, saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah keluarga dari para 7 terpidana dan juga Sakatata sudah hadir di dalam aula ini. Kedatangan mereka tadi menggunakan mobil yang mereka sewa dari rumah mereka yang berada di Jalan Saladara menuju ke salah satu hotel yang berada di Jalan Wahidin Sudirosodo, Kota Cirebon. Dan tadi mereka tiba di hotel ini pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka sendiri ingin menyaksikan langsung secara bersama-sama putusan Mahkamah Agung yang terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan 7 terpidana dan juga Sakatata. Dan di mana tadi informasi yang kami peroleh bahwa nonton bareng ini tidak saja dihadiri oleh keluarga terpidana dan kuasa hukum daripada 7 terpidana, namun juga ada gubernur terpilih Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi juga akan ikut
nonton bareng bersama keluarga para terpidana di hotel ini. Demikian, Irsal. Salah satu keluarga terpidana memberikan keterangan apa tanggapan mereka terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang sementara berdasarkan keterangan dari jurnalis Elisa Sinaga yang membaca dari laman yang tercantum di situs Mahkamah Agung bahwa PK ini ditolak, bagaimana tanggapan dari keluarga para terpidana? Ya, sampai saat ini memang keluarga belum sepenuhnya percaya bahwa peninjauan kembali daripada anak-anak mereka ini ditolak. Karena mereka masih menunggu konferensi pers resmi daripada Mahkamah Agung. Sementara itu pihak keluarga sendiri masih tetap berharap bahwa permohonan peninjauan kembali dari para terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Karena mereka yakin bahwa anak-anak mereka ini tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Isal. Dari sejumlah kuasa hukum yang memang menangani para terpidana kasus Vina ini sudah memberikan keterangan jikapun ditolak apa langkah selanjutnya? Ya, tadi beberapa saat yang lalu memang kuasa hukum yakni Pak Siti Wongso sendiri sudah menyampaikan kepada pihak keluarga sendiri bahwa apapun keputusan nanti dari Mahkamah Agung, keluarga harus siap menerimanya karena memang berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak keluarga, terpidana dan juga kuasa hukum dalam mengajukan permohonan PK terhadap kasus yang menjerat para terpidana yang sekarang ini ada 7 orang masih mendekam dalam penjara dan divonis pada tahun 2016 lalu, yakni divonis pidana penjara seumur hidup. Demikian, Rizal. Apakah juga ada keterangan jika pun memang ada kepastian bahwa PK ini diterima, apakah juga sudah ada langkah selanjutnya yang dikatakan oleh para kuasa hukum ketujuh terpidana, Yohanes? Ya, dari informasi yang kami peroleh dari perbincangan kami dengan kuasa hukum, salah satu anggota tim kuasa hukum daripada 7 terpidana ini, bahwa jika permohonan peninjauan kembali dari 7 terpidana ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, bahwa kemungkinan mereka akan langsung menjemput hari ini juga terpidana di Lapas Kesambi yang selanjutnya nanti mereka akan membawanya ke Subang, di mana di rumah Dedi Mulyadi untuk selama 1 bulan untuk diistirahatkan di sana dulu selama 1 bulan. Demikian, Isal. Baik, Yohanes, terima kasih atas informasinya, tapi kami akan terus mengupdate informasi dari Anda terkait gelaran nonton bareng hasil putusan MA terkait dengan PK yang diajukan ke 7 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Yohanes, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, breaking news Nusantara TV masih akan kembali terkait dengan putusan Mahkamah Agung terkait PK ke-7 terpidana kasus Vina di Cirebon. Kami segera kembali. Anda kembali menyaksikan Breaking News Nusantara TV bersama saya Muhammad Irsal. Sambil menunggu Mahkamah Agung melakukan keterangan pers terkait dengan putusan terkait dengan peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon, kita simak dulu informasi berikut. Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi dalam penyelesaian kasus Vina. Berikut rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Ya, memang saat ini kami masih menunggu Mahkamah Agung memberikan keterangan pers terkait putusan dari peninjauan kembali ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon. Tapi kami akan mengajak Anda untuk bergabung kembali bersama jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Tri Hartanto dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Elisa, apa yang bisa Anda informasikan terkait dengan rencana MA terbaru yang akan mengumumkan putusan dari peninjauan kembali ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon? Ya, Isal,
memang ini mungkin sedikit lama begitu ya untuk memulai konferensi pers. Ini memang dijadwalkan tadi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tapi hingga kini ini masih Mahkamah Agung masih melakukan persiapan terlebih dahulu untuk melakukan konferensi pers. Tapi memang awak media sudah menunggu ini dan sudah penuh begitu karena memang kasus Vina Cirebon ini memang menyita perhatian dari publik dan memang cukup banyak media yang meliput dari sidang-sidang peninjauan kembali yang berawal dari Peggy Setiawan begitu. Ini lalu ke-7 terpidana juga melakukan mengajukan peninjauan kembali termasuk Saka Tatal yang sudah dinyatakan bebas, tapi memang untuk memulihkan nama baiknya ini Saka Tatal juga melakukan peninjauan kembali. Tadi kami sudah menanyakan kepada tim dari Mahkamah Agung siapa yang akan melakukan konferensi pers pada konferensi pers terkait kasus meninggalnya Vina Cirebon dan juga Eki. Ini memang nantinya akan disampaikan oleh tim yudisial dari Mahkamah Agung dan juga juru bicara Mahkamah Agung. Memang tadi putusan sudah diketok pada pukul 11:45 waktu Indonesia Barat yang bisa dilihat di situs dari Mahkamah Agung, di mana peninjauan kembali dari 2 perkara karena memang ini perkaranya terdapat 2 perkara begitu ya. 7 terdakwa ini terbagi dalam 2 perkara. Pertama PK dari Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya, dan yang kedua ini dari Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya Sudirman dan Supriyanto. Namun majelis hakim yang mengadili ini sama begitu, yaitu Burhan Dahlan, ketua dari majelis hakim, dan juga anggota Yohanes Priyana dan Sigit Triyono. Nah, ini akan diperjelas lagi mungkin ya isi dari konferensi pers Mahkamah bergabung dari tim yudisial MA Mahkamah Agung dan juga juru bicara Mahkamah Agung. Ini kita akan bersiap-siap mendengarkan keterangan yang mana memang putusan sudah putus begitu ya, diketok palu pada 11.45 tadi oleh Mahkamah Agung. Baik. Ya, selamat siang teman-teman media yang sudah hadir di media center Mahkamah Agung. Di hadapan kita sudah ada yang mulia Bapak Yanto Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku juru bicara Mahkamah Agung. Selanjutnya beliau akan menyampaikan sejumlah pernyataan sikap atau keterangan dari Mahkamah Agung berkaitan dengan beberapa hal yang dianggap penting diketahui oleh masyarakat. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak. Assalamualaikum. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan wartawan-wartawati yang telah berkenan hadir. Konferensi pers Mahkamah Agung mengenai putusan peninjauan kembali para terpidana dalam perkara dengan korban Muhammad Rizky dan Vina, ya, yang terkenal dengan Vina Cirebon. Terhadap permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara Vina Cirebon dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Vina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK /PIT /2024 atas nama terpidana 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK
/PIT/2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK /PIT/Sus/2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah: A. Dalam perkara PK nomor 198 PK /PIT/2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK /PIT/2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triyono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK /PIT/Sus/2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119-KMA-SK-7-2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara PK Pina Cirebon tadi
sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara pinak. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau ada teman-teman media yang ingin menanyakan beberapa hal yang dianggap perlu untuk ditanyakan, kesempatan kami berikan. Ya. Izin Pak, saya Jonathan dari Kumparan, mau menegaskan aja untuk terpidana anak itu apakah saka tatal atau bukan? Sama yang kedua itu berarti untuk para terpidana yang dihukum seumur hidup berarti hukumannya tetap seumur hidup ya Pak? Ya, dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku. Ya, jadi tetap putusan sebelumnya tetap berlaku. Ya. Yang anak itu berarti saka natal ya Pak? Yang anak ini di sini disebutkan perkara anak ya. Tidak disebutkan namanya. Jadi di sini sedangkan perkara nomor 1688 PK Pitsus 2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal Dr. Haji Prim Haryadi SHMH. Jadi di sini penyebutannya anak ya, seperti itu. Karena anak ya, maka disebutnya perkara anak. Ya, masih ada lagi teman-teman? Cukup ya? Ya, cukup ya. Jadi intinya Baik. ya, intinya itu permohonan PK para terpidana dalam register perkara 198 PK PIT 2024 dan perkara nomor 199 PK PIT 2024 dan register 1688 PK Pitsus 2006 semuanya ditolak oleh majelis hakim dan oleh hakim tunggal. Ya, demikian ya. Baik teman-teman, demikianlah yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Semoga teman-teman mendapat informasi yang pantas untuk informasi yang dibutuhkan. Terima kasih, selamat siang. Soal yang lain Pak. Soal yang lain Pak. Perkara Ronald Tanur kemarin kasasi yang ada dissenting opinion itu Pak. Tunggu. Untuk Ronald Tanur kan sudah diputus. Belum Pak. Ya. Jadi Ronald Tanur kan sudah diputus kemarin ya. Jadi putusannya itu kasasinya kan kabul. Jadi kasasi yang tadinya di tingkat pertama itu bebas, kemudian kasasinya kabul ya. Kabul, kemudian dijatuhkan terbukti dakwaan subsidiar di ya 351 dengan pidana 5 tahun penjara ya, itu Ronald Tanur ya. Ya, pemirsa, baru saja sama-sama kita mendengar keterangan dari juru bicara Mahkamah Agung terkait putusan peninjauan kembali ke 7 terpidana kasus Vina di Cirebon bahwa PK dengan nomor 198/PK/PID 2024 yang diajukan atas nama terpidana Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya dengan PK bernomor 199/PK/PID-2024 dengan terpidana Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya Supriyanto hingga Sudirman dinyatakan ditolak dengan 2 alasan yang disebutkan Yanto selaku juru bicara Mahkamah Agung, antara lain tidak terdapat kehilafan dalam mengadili hingga novum yang diajukan bukan bukti baru. Sementara kami akan menghadirkan reaksi dari sejumlah keluarga terpidana yang melakukan nonton bersama di Cirebon, Jawa Barat bahwa keterangan dari Mahkamah Agung menolak PK 7 terpidana. Kita segera bergabung bersama. Semangat ya. Indonesia ini masih ada keadilan enggak? Kalian tuh kenapa kalian putuskan seperti itu?
Saya benci sama kalian semua. Belum ada konferensi pers, udah ada beritanya. Ada apa dengan kalian semua? Saya juga anak bangsa. Tahu nggak, anak saya di dalam. Kalian tuh jahat semua. Saya butuh keadilan, tahu nggak? Saya butuh omong kosong. Apakah saya mesti merdeka di negara orang lain? Apakah saya mesti pindah ke negara orang lain? Apakah saya mesti pindah ke negara orang lain? Orang tua saya juga berjuang terus untuk bangsa ini untuk merdeka. Di kalian nggak memerdekakan anak saya. Kalian tuh kejam, tau nggak? Saya udah nggak percaya lagi dengan kalian semua. Kalian tuh kejam, kalian tuh jahat semua. Pak, ada pesan untuk Presiden mungkin, Pak? Gak ada. Ada. Saya udah kecewa. Gak ada. Nggak pesan siapa. Saya kecewa. Kecewa terhadap hukumnya, Pak? Iya, betul. Kecewa hukum ini. Apakah saya mesti pindah? Keadilan pada saat muncul. Semua ada hikmatnya, lambat atau cepat, keadilan pasti ada. Ya, nanti kami habis ini akan ke lapas. Ya, kami sudah maksimal berjuang. Ya, gitu loh. Gak ada yang salah, gak ada yang semua kita akan berjuang terus. Ya Bu ya, kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Ya, ada operasi, ada polisi, dan banyak. Ya, masih ada PK kedua, ya, dan lain kita akan bukanya Bu. Ya Ibu ya, kita masih berjuang Bu. Pak Jutek. Ya, kita doorstop ya, doorstop. Nah, Bu pingsan. Angkat, tolong angkat. Kakinya. Angkat kakinya. Ayo ke dalam. Taruh kursi berapa situ. Ada minyak putih. Yuk. Gimana tanggapannya Pak? Hasil kritikannya nih. Baik rekan-rekan sekalian, barusan kita sudah mendengarkan press release resmi dari Mahkamah Agung, Humas, yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon, pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilapan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13, sementara dari pukul 09 sampai 010 tadi, 00 pagi, atau tepatnya 2 jam, 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, sudah mengetahui
apa dari keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Ada undangan menyatakan pres resmi PK maka karena putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol ya. Ini konyol buat kami, tapi nggak apa-apa lah biar masyarakat yang menilai, itu yang poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal, ya keadilan rupanya belum berpihak, tetapi biarlah, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah. Masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum. Ya, tragedi hukum buat Indonesia. Ya, Bisa dijelaskan apa yang maksud tragedi? ya menurut kami gini, kita kan sudah terbuka lebar, ini kan menurut versi kita dan masyarakat umum bisa mencernanya dengan mudah ya di persidangan. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap, contoh ekstraksi handphonenya Widi yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Membuktikan ya, untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Pukul 22.15. 14 ya. Ini sungguh aneh kalau menurut saya, kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adalah bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya, ada pengakuan mengejutkan dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aik melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut, mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung, karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya. Langkah apa Pak yang akan dilakukan dari tim peradilan sendiri? Ya segera langkah pertama kami akan mengambil keputusan. Kami akan pelajari, sesudah itu kami akan ambil langkah.
Gitu. Maksudnya akan menemui para terpidana. Oh sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, kami perlu temuin mereka, kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain, kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung, ya Hakim Merdeka. Kita harus hormati sistem hukum negara kita. Walaupun menurut kami ini tragedi, ya tapi mari kami pun akan mengambil langkah hukum. Perlawanannya bukan perlawanan secara di luar sistem hukum kita yang ada. Tentunya ketika kami memilih perlawanan atau melakukan mencari penegakan hukum, tentu dengan jalur-jalur hukum, ya yang berlaku yang diizinkan oleh negara kita. Ya itu yang tadi saya sampaikan. Gitu ya teman-teman ya. Kami mau ke lapas ya. Nah artinya apa? Artinya yang oleh tim dan dijawab oleh dia itu dengan diketahui oleh petugas jaksa sendiri. Ya, pemirsa, sama-sama baru kita simak keterangan dari Jutek Bongso selaku tim kuasa hukum ke-7 terpidana kasus Vina di Cirebon yang mengatakan kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Agung yang menolak PK ke-7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dan Jutek Bongso juga mengatakan sesaat setelah MA mengumumkan putusan PK bahwa timnya akan melakukan sejumlah langkah, antara lain timnya masih menunggu putusan salinan resmi dari Mahkamah Agung terkait putusan PK ke-7 terpidana, serta akan melakukan peninjauan kembali yang kedua hingga ketiga. Dan kita akan menuju gedung Mahkamah Agung kembali untuk tergabung bersama jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Tri Hartanto sesaat setelah Mahkamah Agung memutuskan peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat ditolak. Elisa, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Irsal, Mahkamah Agung telah menyampaikan isi dari konferensi pers kasus pembunuhan berencana Vina di Cirebon pada 2016 lalu, yang mana ini tadi disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung Dr. Yanto terhadap permohonan peninjauan kembali ke-7 terpidana ini atas nama Rivaldi alias Ucil, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan juga Sudirman ini ditolak, dan susunan majelis dalam perkara tersebut adalah Burhan Dahlan dan anggota Yohanes Priyana serta Sigit Triyono. Sedangkan hakim untuk kasus anak ini, anak di bawah umur, yakni Saka Tatal, ini ditangani oleh Majelis Hakim Prim Haryadi. Kuasa hukum tadi juga dijelaskan oleh juru bicara Mahkamah Agung bahwa kuasa hukum mengajukan adanya peninjauan kembali ini karena memang terdapat dua hal di mana kuasa hukum menemukan novum atau bukti-bukti baru yang mana jika disampaikan pada pengadilan 2016 lalu ini maka akan membuat titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Lalu adanya kekeliruan hakim yang mana ini banyak sekali bukti-bukti yang dipaparkan, di mana salah satunya adalah majelis hakim pada persidangan 2016 lalu tidak tegas begitu ya menurut kuasa hukum, di mana ada banyak intervensi pada pengadilan tertutup pada saat itu, namun dibiarkan oleh majelis hakim pada sidang 2016 lalu. Namun putusan Ketua Mahkamah Agung ini menolak peninjauan kembali tersebut karena menurut Mahkamah Agung ini pertimbangan dari majelis hakim tidak terdapat kekhilafan dari hakim yang ada di pengadilan 2016 lalu, dan juga novum yang diajukan bukan merupakan bukti
bukti baru atau ini sudah dipaparkan pada pengadilan 2016 lalu, sehingga putusan peninjauan kembali tetap berlaku dan putusan akan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Cirebon. Dengan ditolaknya peninjauan kembali terhadap ketujuh terpidana kasus Vina ini, maka putusan sebelumnya berlaku, yakni 7 orang divonis hukuman penjara seumur hidup. Sementara Saka Tatal yang sudah bebas ini kan melakukan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya, tapi juga ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Irsal, kembali ke studio. Baik, terima kasih Elisa Sinaga melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda berbincang dengan pakar hukum pidana Azmi Syahputra yang akan terhubung melalui sambungan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Azmi. Siang. Halo, selamat siang. Baik, Pak Azmi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Nusantara TV. Baik. Sambil menunggu Pak Azmi bersiap, kami informasikan bahwa Mahkamah Agung beberapa saat yang lalu mengumumkan putusan PK ke-7 terpidana kasus Vina yang dinyatakan ditolak dengan 2 alasan yang diinformasikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, yakni tidak terdapat khilafan hakim dalam mengadili kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, serta novum yang dihadirkan pada rangkaian sidang peninjauan kembali 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat bukan bukti yang baru. Kemudian para keluarga dari 7 terpidana yang menyaksikan secara langsung, secara bersama di salah satu hotel di Cirebon, Jawa Barat, mengaku kecewa atas putusan dari Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali 7 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Sementara itu, juru bicara, maksud kami Ketua Tim Kuasa Hukum 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Jutek Bongso, juga sudah menyatakan bahwa akan melakukan sejumlah langkah hukum kembali, diantaranya merupakan peninjauan kembali yang kedua bahkan yang ketiga sambil menunggu salinan putusan Mahkamah Agung terkait putusan peninjauan kembali 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pak Azmi, bersama kami di Breaking News Nusantara TV, kita tahu bahwa saat ini Mahkamah Agung sudah memberikan putusan terkait dengan PK 7 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Tanggapan Anda terlebih dahulu. Ya, yang jelas ini adalah satu penegakan hukum yang tidak berkualitas, kita kira. Adalah orang berharap banyak Mahkamah Agung dapat tidak hanya sekedar melakukan proses yang formalitas saja, tepat uji ya, hukum yang formalitas saja, tapi berani memberikan terobosan yang cemerlang dalam putusan ini sesuai hukum dan harapan masyarakat. Karena dari penyelisiran kita bisa melihat banyak yang jomplang, banyak fakta-fakta yang hilang. Kenapa pada forum peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak menunjukkan terobosan cemerlangnya, senjata pamungkasnya, ingin mengembalikan harapan-harapan masyarakat tersebut. Tentu ini sangat mengerikan dalam kualitas penegakan hukum, terutama dalam catatan potret buruk penegakan hukum di akhir tahun 2024. Baik, jika memang ini benar nyatanya ditolak bahwa nyatanya novum yang dihadirkan tidak cukup kuat meyakinkan MA bahwa kasus ini cacat prosedur, Pak Azmi. Ya, saya kira tim penasihat hukum atau tim ahli hukum daripada kasus pemohon PK ini harus mengajukan kembali PK kedua dan PK selanjutnya mungkin, karena di dalam perkara pidana tidak ada juga batasan untuk menemukan keadilan. Ya, artinya memang harus memformulasi kembali bukti-bukti, katakanlah bukti-bukti baru yang katakanlah lagi-lagi kita harus melihat apa sih pertimbangan hukum majelis PK ini gitu.
Jika putusan ini sudah dapat, terus bisa disisir pertimbangan hukumnya, nanti akan kelihatan kok di mana yang menyambung, di mana yang tidak menyambung, di mana fakta yang dipertimbangkan, di mana alat bukti yang tidak dipertimbangkan. Gitu. Apakah ada faktor lain ya nanti akan tergambar setelah memang putusan resmi ataupun salinan putusan ini secara utuh dibaca dan bisa kita telah secara bersama. Baik, Pak Hasmi, mungkin dua pertanyaan itu cukup mewakili bagaimana tanggapan pakar hukum pidana yang memang mengawal kasus ini dari awal hingga akhir. Namun waktu kita terbatas, tapi kita akan butuh keterangan dari Pak Hasmi lebih lengkap di lain kesempatan. Terima kasih Pak Hasmi telah bergabung bersama kami di Breaking News NTV. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian Breaking News Nusantara TV. Saya Muhammad Irsal harus saya akhiri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.